Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Tursindandi. Bapak di sini berkesempatan untuk mengisi materi, melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tema 2, subtema ketiga, pembelajaran kelima. Ya, semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Ya, sebelum kita masuk ke materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, semoga apa yang Bapak sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Silahkan disimak video pembelajarannya. Baik, langsung saja masuk ke pembelajaran pertama. Ya, di sini Bapak akan membahas ada 2 mata pelajaran, yaitu PKN dan Bahasa Indonesia. Nah, di sini ada judul yaitu tata tertib. Nah, di sini akan Bapak jelaskan terlebih dahulu apa sih tata tertib itu. Nah, di sini tata tertib adalah peraturan-peraturan yang disepakati oleh suatu lembaga yang harus ditaati oleh orang banyak. Nah, misalnya di sini kita akan membahas tata tertib di sekolah. Nah, berarti itu adalah peraturan-peraturan yang ada di sekolah yang harus ditaati oleh peserta didik atau anak-anak sekalian. Nah, apa saja sih peraturan yang ada di sekolah? Nah, biasanya di setiap sekolah itu peraturannya ada berbeda-beda tergantung sekolahnya masing-masing ya. Nah, di sini akan Bapak jelaskan ada setiap siswa harus mematuhi tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah mengatur kegiatan di sekolah. Tata tertib sekolah berguna untuk membuat kegiatan belajar mengajar berjalan dengan lancar dan tertib. Tata tertib sekolah ada bermacam-macam. Misalnya, tata tertib saat melakukan upacara bendera. Dalam tata tertib upacara bendera, semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin dan hari nasional lainnya. Di saat sedang upacara itu kan biasanya ada peraturan-peraturan yang harus diikuti, yaitu menggunakan baju merah putih, menggunakan topi, menggunakan dasi, bajunya harus dimasukkan, harus rapi dan sebagainya. Nah, lanjutannya, setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik, tidak boleh berbicara dengan orang yang ada di sebelahnya, harus fokus pada upacara tersebut. Selanjutnya, dalam tata tertib di kelas, siswa harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum masuk ke kelas, siswa harus berbaris dengan rapi di depan kelas. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua harus sudah berada di kelas. Kita diharuskan berdoa sebelum dan setelah pembelajaran. Nah, seperti yang barusan tadi, sebelum kita belajar hari ini, kita melakukan doa terlebih dahulu. Nah, lebih bagusnya lagi, sebelum kalian masuk ke kelas, itu diawali dengan piket. Nah, piket itu bisa kalian menyapu, membersihkan papan tulis, merapikan tempat duduk, meja, dan sebagainya. Nah, lanjut. Kebersihan, kerapian, dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh peserta didik. Setiap peserta didik harus berperilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Sementara itu, bermain saat di sekolah juga ada aturannya. Bermain tidak boleh merusak gedung dan alat-alat di sekolah. Bermain hanya saat istirahat sekolah, tidak boleh bermain di dalam kelas. Bermain tidak boleh bertengkar. Semua siswa harus mematuhi tata tertib sekolah. Jika ada yang melanggar akan mendapatkan sanksi dan hukuman. Nah, bermain ada aturannya, berarti kalian tidak boleh sambil berkelahi dengan teman-temannya. Nah,
Kalau mau main aja pas jam istirahat. Itu jangan sampai ada yang bertengkar, ada yang loncat-loncat pagar atau loncat meja. Itu tidak boleh, apalagi sampai mencoret-coret dinding ya. Harus dijaga sekolahan dan kelasnya masing-masing. Baik, di sini ada sebuah cerita. Bapak harap kalian menyimak cerita yang Bapak bacakan dengan baik dan tepat ya. Karena di akhir pembelajaran ada tugas-tugas yang akan Bapak berikan kepada kalian. Nah, di sini judul ceritanya adalah melaksanakan piket kelas. Rudi, Dito, dan Yoga adalah murid yang mematuhi aturan. Hari Selasa, mereka mendapat giliran piket. Mereka datang pagi-pagi sekali dengan pakaian rapi. Mereka melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Rudi dan Dito menggunakan sapu untuk menyapu, Yoga menggunakan kemoceng untuk membersihkan kursi dan meja. Saat menyapu, debu-debu berterbangan di dalam kelas. Debu itu membuat udara di kelas menjadi kotor. Rudi, Dito, dan Yoga membuka pintu kelas agar udara kotor dapat keluar. Setelah itu, mereka membersihkan dan mengisi baskom di depan kelas. Mereka mengisinya dengan air bersih. Air dalam baskom digunakan murid untuk mencuci tangan. Mereka menyelesaikan tugasnya sebelum kelas dimulai. Mereka anak yang baik dan patuh terhadap aturan. Mereka juga ramah dan sopan di sekolah. Oleh karena itu, guru dan teman-teman menyayangi mereka. Nah, lanjut di sini ada penugasan. Nah, penugasannya bisa dilihat materi-materi sebelumnya, bisa disimak untuk menjawab penugasan-penugasan berikut. Di sini ada penugasan PKN dan ada bahasa Indonesia. Nah, untuk murid-murid yang belum memahami atau yang belum paham sama sekali bisa ditanyakan langsung kepada Bapak ya. Silahkan dikerjakan tugasnya, tetap semangat, selalu hati-hati ya dalam beraktivitas. Semoga kalian semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian pembelajaran dari Bapak. Salah dan hilaf, mohon maaf. Semoga materi yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk kehidupan kalian ke depannya. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk ke depannya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.